jelaskan. Kita kemarin samudra Al-Fatihah. Kenapa air laut awal? Air santong. Apa air laut pahit? Air santong awal. Kenapa? Harus dibaca, harus dibaca. Air laut terjadikan asin si Allah SWT. Senat Rono menumpuk satu kotoran-kotoran dunia ini. Maka laut menjadi asin, dia pahit. Kalau terbok si ambil. Ya Allah menjadikan air laut itu asin untuk meredam bau-bau seandainya. Bangke-bangke dan pulau-pulau lain. Jadi baik dari lautnya dia ketahuan minyak si aku teloran sudah pas lebih berasa. Jadi pas jadi mau rasa mau lagi orang. Iya itu ada. Jam pasang banyak sesuatu kalau tahu. Mau aku teloran baik pasang ini dan rasa keluarga selama ini. Ya hikmat Allah Ta'ala jadikan air dari asin ini sumber gambang. Andai di asin air laut kalau mengingat siang ayo dijadikan asin oleh Allah SWT. Itu perlu dibaca. Segala sesuatu harus diikrok. Ini listrik ini harus diikrokkan, harus dibaca. Segala sesuatu harus diikrok. Yang boleh adil apa dia tidak adil suruh mengaji apa itu adil dia mengaji dia merajak dia suruh mengaji di logat rajak lapis cerai tali cerai dia mengaji seperti lambak dia rajak dia mengaji dia di logat dia suruh mengaji Al-Quran merajak suruh mengaji Reng, proses ngaji, juga proses ngaji konfren, sehingga diri, sehingga reng itu enggak bebejo, kantor bebejo mati cuma reng. Dan kalau seorang yang paham pada reng, mulai harusnya reng, gitu, enggak, dia bebejo mati reng. Artinya apa? Kita berdunia karena turun sifat renono, turun sifat renono turun, sehingga ia betul mati dari sifat renono. Bube sifat renono di milik itu mesak dia ren, di milik itu mesak ren harus berjamaah dan hidup ren, di milik itu mesak harus berjamaah dan saling melindungi dengan ren. Rembau untuk melindungi yang kuat. Jadi lindungi. Aku rela hancur demi orang-orang supaya selamat. Mereka itu harus dibaca, dikrokkan. Yang Bung Karno, apa yang Bung Karno? Yang benar Bung Karno, ada suara Bung itu berbau. Anak-anak muda itu anak muda ini siap untuk menjaga orang-orang tua. Dia rela ini berbau demi untuk menjaga yang tua-tua itu. Dia pun berbau ini diberikan jaket yang hebat. Dengan jaket, kalau korban dengan jaket yang sudah tua. Bersifatlah harus bersifat keren, ulama. Bersifat keren. Apa dia? Kamu dia. Kowe jadi pak, jadi jak lama. Reda itu jadi grafik ni. Pokok selamat sih grafik ini. Apa hubungan dia? Dia jadi waras awak ni. Pokok ada manfaat untuk manusia. Dia jadi lambat awak kan. Pokok ada manfaat untuk si lain. Beri ciri bertani dah untuk bumi. Pokok ada setari bagus. Dia jadi waras.
kulit cuma tokonya beberapa manfaat. Apa bekerja baru bersifatlah kalian bersifat bagus, bersifat remeh, bersifat mati juga, iya, kajian gitu, sendiri juga. Ingatlah kerja mati dan artinya manfaat dunia adalah seperti bambu. Kita manusia bersifatlah seperti sifat bambu itu. Karena manfaatkan. Ya Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang ada manfaat kepada sesama manusia, itu paling baik manusia. Manusia syarat manfaat kepada manusia. Bil makom yang dimanfaatkan oleh manusia, apakah pejabatnya, atau yang bisa dimanfaatkan oleh semua manusia harta kita, atau yang dimanfaatkan oleh ilmunya, atau yang bisa dimanfaatkan adalah jabatannya. Karena manfaat ke manusia, dua cara cara manfaat kepada manusia, okat secara manfaat kepada manusia, jabatan supaya jabatan ada manfaat kepada sama manusia. Jabatan dari jabatan paling rendah sampai jabatan paling tinggi supaya ada manfaat kepada sama manusia. Jabatan dari RT, dari RW, dari kadus supaya jabatan itu bisa bermanfaat kepada sama manusia. Itulah orang terbaik dari Nabi. Gara manfaat jabatan itu. Kemudian jabatan dari kadus, jalan ketulu waktu. Ini susahin waktu dengan menandatangan jalan ketulu waktu sehingga sebab pada tangan ini dia bau langsung pemataran. Kemudian beda tangan di bau bulan mati berjalan. Supaya jabatan itu bisa ada manfaat kepada sama manusia. Paket jabatan itu ada manfaat. Yaitu beramal. Itulah manusia yang terbaik menurut Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Coba dibayangkan, kardus sekdes kepala desa dalam satu kardus paling tidak anak buahnya kardus, sampai satak kakak dan sebagainya. Namun satak kakak 400-an kepalaannya, jiwanya 400 jiwa bisa diturun dengan jabatan hadisnya. Kiranya pahala. Ada sebuah riwayat, walaupun hadis ini tidak begitu terkenal, belum tidak dikatakan hadis sahih, tetapi sering digunakan oleh para ulama sebagai dalil di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut para ulama, hadis-hadis dhaif boleh kita gunakan sebagai dalil untuk ibadah kepada Allah. Tapi tidak boleh hadis dhaif kita gunakan berdalil untuk masalah hukum. Tapi untuk ibadah kepada Allah boleh kita gunakan hadis dhaif. Seringkali digunakan oleh beberapa ulama di dalam riwayat asal, di dalam hadis ada seorang pelacur. Ini pelacur, gak pelacur berada menjual dirinya untuk makan minum dengan keluarganya. Oleh sebuah waktu dia kembali ke tempat asalnya, ke kampung halaman, menampak pada pasir. Ditegang pada pasir, mundai sebuah bakso, beres, beli mantis, dan lumayan, dia ketemukan, dia rela membuka sepatunya, dia menolong seekor anjing. Buka sepatu kita naik, kemudian minum, maka anjing itu selamat. Dan sampai anjing itu minum, selamat, lanjutkan berjalan. Depokan sampai balik mati, lanjut. Kita malaikat begitu. Mungkin adanya, ini seorang pelaku, orang dua orang bakso baru, bisa satu bakso. Dia malaikat bingung. Akhir Allah mengatakan, coba itu. Bejalan lain seorang lapar dari segi dia berdebat, bukan segi
berarti dari sumur ke rumahnya sudah lebih jauh. Dia masukkan ke dalam surga. Yuk, Ube masuk surga ya Allah, karena dia sudah menolong hamba, menolong makhluk seekor anjing. Namun sekedar berberes sejurung sekedar bilang dia sudah diberikan rahmat, diampuni dosa oleh Allah. Apalagi kamu sudah sekian banyak orang yang dibantu. Kemudian itu sudah ikhlas, ikhlas. Karena kunci dari semua ibadah ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini yang perlu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Segala sesuatu itu harus dibaca. Corona sawi, baca corona sawi, kan harus dibaca. Ube pada dan corona Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia berpanjang-panjang di mengan jual tisu-tisu, di mengan jual masker untuk dilaku untuk corona lain. Allah taala di laku masker sedikit sebulan laku masker ini. Oh, turunan corona nih Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar corona masker disuntik. Makanya lewat beriwan sallallahu taala di masker kita mudah-mudahan makanya ya waktu beriwan ini keselainan tapi Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala yang lebih berangkat Iqra lebih baca lebih Ube menjadi lebih sallallahu taala dan lebih dia akan mengenal sebuah ratu-ratu berangkat baik yang berhubungan sallallahu taala. Nah, dari terima siapa juga dari Allah taala ini perlu dibaca. Kesiap di bauda. Padahal Allah menciptakan hama-hama itu makanan yang kecil, makanan. Makanya dijadikan hama di bauda, tinggal hama yang masih sengaja makan lebih tahu tanah itu si hama. Kesalahannya ini. Kesalahannya. Kenapa? Allah sudah menciptakan, aku ciptakan hama, dijadikan bulu-bulu untuk makan hama itu. Nanti hama dijadikan kecil di bauda, dijadikan hama, tahu tanah itu saus si hama boleh. Kesalahannya. Pada saatnya nanti mungkin durian akan kalau kenapa? Si jaringan orang buah sudah habis semua. Iqra baca semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh baca Allah taala. Ya pun Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu. Allah menciptakan makhluk tidak ada yang sia-sia Allah. Ya sia-sia apapun yang diciptakan oleh Allah. Nah cuma kadang-kadang ini cuma sia-sia. Lalu jadi berbangsa kayak di menempel seorang koma anak bebek lain dari Allah menempel ini. Dia baik seorang koma aku berkata aku. Ini apa? Aku ini nempel dulu nih. Padahal ada buruk dan juga nempel. Jadi orang baik semuanya di syai'in semuanya ada hikmah Allah menciptakan mereka di dalam satu kisah Arab seluruh manusia pada dulu dalam tangan dan empat pangkat di dua tangan di ekor bumi sepino ekor seluruh apa baik ekor orang baik. Dia semua yang boleh mangkat dan berhubungan nekor apa buruk dari nekor jadi nyorak ini yang boleh mangkat menjadi berdampak naik dan berdampak naik bakat yang akan pak naik itu bukan naik lah jauh dokter dia harus sehat bersembuh bukan naik seri warna bukan naik jauh pak dokter spesialis dia buat buat daerah kau lain berdiam berdua daerah Islam akhirnya itu apa semua mereka
dokter spesialis sawit, jaga bedah sawit, bersih sawit, lalu itu tidak pas waktu hidup dalam kedatangan si daya. Beli di warna disebutkan ya, wah ya segera hati apa jawa lu bawa ekor dulu, bawa ekor ya sio bukti, oh ekor jawa, memang lalu benar. Dan menurut seketika sebab sehat, nah ia bersatu dan segala sesuatu diciptakan Allah itu ada hikmah, ada manfaatnya. Jadi sia-sia Allah menciptakan makhluk itu. Jadi ikro bismillahirrahmanirrahim dari sholat, belajarlah, bacalah, dan ini perintah pertama Allah SWT dan dibuatkan lagi oleh saudara-saudara utlubul ilman minal mahdi ilal lahdi. Jadi kewajiban kita berikro membaca ini dari sejak kita dalam buaya ibunya kita sampai masuk ke bahan turun batasnya berikro di secara ilmu zahir. Lalu secara ilmu hakiko kalimat ikro bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ikro kewajiban pertama manusia berikro membaca. Apa yang harus dibaca? Perintah membaca sampai baru pertama kali Allah sudah menjelaskan ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah pertama kali diwajibkan oleh Allah untuk membaca, bacalah nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itu perintah pertama. Perintah pertama adalah zikrullah. Itu perintah pertama. Berdasarkan ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah memerintahkan ikro, bacalah. Apa yang harus saya baca kata Muhammad? Bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Bacalah pertama kali diwajibkan kepada kamu. Bacalah nama Tuhan yang telah menciptakan kamu. Siapa nama Tuhan yang menciptakan kita? Namanya adalah Allah. Ini perintah pertama kali itu. Perintah pertama kali diwajibkan untuk berzikir kepada Allah. Ini belum sholat. Perintah pertama Allah, perintah manusia adalah berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Allah, 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 Allah. Dan karena itu tarikat Naqsabandiyah berdasarkan ayat Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq, maka dia mewajibkan murid-muridnya untuk berzikir kepada Allah dengan menggunakan kalimat Allah, Allah, Allah. Karena itulah nama Tuhan yang sebetulnya namanya adalah Allah. Mana-mana kawan-kawan, karena lewat tidak tahu namanya, lewat itulah kita bisa menanyakan siapa sesungguhnya yang berhak menyandang nama itu. Kawan-kawan dulu, saya Tuhan Allah, dan berkawan karena Tuhan adalah Allah. Dengan dasar itulah kita bertanya. Setiap sesuatu yang punya nama, maka mesti ada satu sama. Setiap arah-arah mesti arah satu para. Kalau namanya Allah, maka mesti ada zat bersama, zat yang punya nama itu ada. Jadi jangan hanya cukup mengenal namanya, tapi yang paling penting kenallah siapa yang berhak menyandang nama itu. Terus yang penting nenek bertahu arah kuasa pedulinya. Yang paling penting mengenal siapa yang berhak menyandang nama Allah itu yang penting. Dan mesti nama siapa nama Tuhan Allah, tahu Hindu, tahu Bali, tahu Buddha dan juga orang Islam belum tentu dia kenal siapa yang berhak menyandang nama Allah, nama itu. Di mana Islam, di mana belum tentu dia tahu siapa yang berhak menyandang nama Allah itu siapa. Ini tugas kita di dunia ini yang perlu diikrokan, perlu dibaca. Siapa sesungguhnya yang berhak menyandang nama itu? Bukan hanya puas mengenal namanya. Ia berseringkali kan ngomong dia, kemudian dengan baca talqin, langsung terjemah. Marabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imanuka wa ma qiblatuka. Marabbuka, ayah mahalu. Baris menara malaikat kedua, dia bertanya kepada siapa nama Tuhan Musa. Bukan ditanyakan siapa nama Tuhan,
Yang ditanyakan siapa Tuhanmu sebenarnya? Sudahkah kau kenal yang punya nama itu? Kalau sudah arah-arah dia dengan paling dekat. Yang ditanyakan yang harus dipertanggungjawabkan, tahukah kamu siapa yang menyangka nama itu? Saya sudah tahu nama, segera kita nama. Yang paling penting kenallah zat bersama, zat yang punya nama itu perlu dikenal, bukan hanya nama. Yang kepada, itu beraya, cukup beraya cara baik. Jaga beraya, Arab itu dari beraya, saya beraya lebih Fatimah, Arab Fatimah dari beraya. Jangan mengulang dengan Arab, saya dari mengulang Fatimah. Aku kawin di anakku Fatimah, lalu sekarang Fatimah dia ketawa. Tidur itu senang tidur di jalan. Lalu Fatimah dia ketawa. Kalau Fatimah sudah kita kenal, sekaligus di situ sudah namanya ada di situ. Nah ini yang perlu diikrokan, ini yang perlu dibaca. Ikro bismi rabbika alladzi khalaq. Bacalah nama Tuhan yang menciptakan itu. Dengan kamu tahu namanya, baca dulu. Barulah kita tahu siapa yang berhak menyandang nama itu sendiri. Yesus dulu. Setelah kita ketahui namanya, maka sebut dia kedua. Itu menandakan bahwa kita cinta kepadanya. Kita tahu namanya, maka sebut namanya berdua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Itu tanda cinta kita, tanda cinta kita. Kita kuat sebut namanya, tanda kita cinta kepada yang satu bersama, yang punya nama itu. Bagi kita yang masih menyebut, ini menandakan kita masih jauh dengan Allah. Masih jauh, kalau masih sebut-sebut masih jauh namanya. Belum dekat Allah itu masih jauh. Karena kita masih jauh dengan Allah, perlu banyak menyebut. Dia bila pada itu pada saya Pak Tanjung misalnya, itu Pak Tanjung. Lalu masih sampai kelompok anak, apa sebut dekatnya, kemudian oh Pak Tanjung. Semakin dekat masih sebut. Lalu sampai di Tanjung, jadi tidak perlu disebut Tanjungnya. Sudah. Orang yang masih jauh dengan Allah perlu banyak menyebut. Dia malah kiai kepada. Lalu anak jari dapat Saudi Arabia, Pak Malaysia, kan tidak ada di sini lah jarikan. Perlu disebut nama anakku, Muhammad, kan Malaysia, Muhammad, tidak Muhammad, kita ini buat sebut karena jauh tempatnya. Tapi kalau sudah dekat tidak perlu disebut-sebut. Kalau sudah dekat bagaimana cara panggil caranya? Sudah. Namun masih jauh, waktu sebut dekat. Lalu desak, jangan sebut, tapi panggil caranya. Boleh anak dari Saudi Arabia bisa, atau dari Malaysia, boleh pada Bali. Datang batu meta, anak kita ada Umar misalnya. Ini disebut-sebut itu Umar, apa palingnya kok? Datang baru Umar, bukan oleh Umar, ini apa baru dengan lain? Ya, itu sebut apa buat lah? Buat apa? Umar, sudah dekat. Udah. Dalam masih jauh sebut dua, kalau sudah dekat jangan sebut, tapi panggil. Ya Allah, 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 ya Allah. Dan tapi kalau sudah bersama dengan orangnya, tidak perlu dipanggil, tidak perlu disebut, tapi nikmatilah kebersamaanmu dengan siapa yang itu. Udah. Lalu masih jauh beraya tapi sebut Hadijah, tidak ada Hadijah, sebut. Tapi kalau sudah dekat, sudah sampai di rumah, Hadijah tidak ada situ. Dua anak, ya, oh,
Tapi kalau sudah bersama dengan Khadijah, dia perlu dipanggil. Ya. Boleh di rumah datang mandi ya. Dia Indonesia. Kita sebut dia. Setelah dia datang, nomor tidak panggil. Setelah kita bersama dulu berharap tidak perlu panggil. Lima bisa bersama kami. Dan ini yang harus diikrokan, harus dibaca. Ikro, bismillahirrahmanirrahim. Artinya perintah ikro adalah perintah belajar, membaca, baca segala sesuatu ciptaan Allah harus dibaca. Dia posisi tertulis Al-Quran 1666 ya. Harus baca segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu semuanya ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Ayat ini ayat Allah. Ya ayat Allah. Perlu dibaca ayat-ayat Allah. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi menurut ulama hakikat, perintah pertama kali yang diperintahkan oleh Allah kepada Muhammad, perintah pertama kali adalah menyebut nama Tuhan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah pertama, berzikir. Dia bertarikat Naksabandi, dia mengambil jalan thariqah Naksabandiyah menggunakan jalan berzikir untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang paling bodoh, yang paling dekat sampai kepada Allah adalah tariqatul zikri, tarikat berzikir kepada Allah. Itu jalan terdekat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dan lagi tariqul aqrabu ila Allah wa ashabah." Ya Rasulullah, ridho gama kaji, ajak gama kaji jalan yang terdekat sampai kepada Allah, jalan yang paling mudah, jalan paling mudah untuk sampai kepada Allah. Menasihati Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau itu yang kamu mau wahai, aqbil aina wa ausif risalah, faqul la ilaha illallah. Kalau itu yang kamu mau, jalan yang paling dekat sampai kepada Allah, jalan yang termudah sampai kepada Allah, yang tidak ada halangan, maka pejamkan matamu, lipat lidahmu, kemudian bacalah kalimat la ilaha illallah. Dia berperintah pertama kali adalah perintah zikir kepada Allah. Di dalam Al-Quran sudah sekian banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk kuat-kuat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Salah satunya, apabila kamu sudah selesai melaksanakan ibadah sholat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kamu kepada Allah, zikran katsiran, zikir yang banyak. Allah perintahkan zikir banyak. Para ulama menafsirkan sambil zikir banyak, zikir yang tidak bisa kamu hitung. Dan zikir banyak. Kamu masih coba ketika 1000, 2000, 10.000 sedih. Zikir banyak, zikir yang tidak bisa kamu hitung. Kiaman, dalam keadaan berdiri kamu harus berzikir di perintah Allah. Waktu dan dalam keadaan kamu duduk berzikirlah kamu kepada Allah. Wa ala junubikum, dalam keadaan berbaring kamu harus tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan kita lakukan perintah Allah ini? Bila negawe dalam ayat lain Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apa yang kita lakukan? Zikir banyak. Dalam ayat lain juga Allah mengatakan, fa idza qadaytumus shalata fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah
wa ma fil akhirati min khalaq. Apabila kamu sudah selesai melaksanakan ibadah-ibadah, manasik-manasikmu, ibadah hajimu, maka berzikirlah kepada Allah dan zikir yang banyak. Kazikrikum aba'akum, maka rasa kuat ingat kepada Allah, karena dia tak ingat kepada Allah SWT. Al-Asad dan Zikro, Allah menuntut bahkan kamu harus lebih kuat ingat kepada Allah dibandingkan dengan paku galonmu, lebih ingat kepada Allah dibandingkan istrimu, lebih kuat ingat kepada Allah dibandingkan anakmu, lebih ingat kepada Allah dibandingkan sampingmu, lebih ingat kepada Allah dibandingkan jalanmu, lebih ingat kepada Allah dibandingkan kememu, dibandingkan ingat kepada Allah. Lalu kapan udah amalan? Allah suruh kalian kuatan ingat Pak Nenek dibanding si dirimu sendiri. Lebih kuat ingat kepada Allah dibandingkan dengan istri, lebih kuat ingat kepada Allah dibandingkan anakmu, lebih ingat kepada Allah dibandingkan cucumu, lebih ingat kepada Allah dibandingkan dengan sampingmu. Dengan apa saja jamumu dan sebagainya. Kira-kira yang kepada B kuatan ingat Pak Nenek di samping. Maka perbuatan yang tersabit belum berhak dikatakan orang beriman kepada Allah, belum berhak dikatakan dia Tuhan lazina aman dan ya Allah wa la ilaha la yu'minu ahadukum. Dengan mereka manusia beriman salah seorang yang terhadap langsung semakin cinta kepada Allah dibandingkan dengan dirimu sendiri. Dengan mereka manusia beriman mungkin kalau dia belum lebih cinta kepada Allah dibandingkan dengan dirinya sendiri, dibandingkan dengan istrinya, dibandingkan dengan anaknya, dibandingkan dengan bayinya, dibandingkan dengan uangnya, belum dengan mungkin kalau dia masih belum lebih cinta kepada Allah. Nah ini yang perlu diikro, perlu dibaca. Kan jadi ya jadi soal bukan akhir dalam Quran dan kubur. Marwah buka sayyid hati, wama imam buka sayyid tadi ke dunia. Kan jawabannya Al-Quran imami Al-Quran dan kubur apa jadi Al-Quran dia ada tunggal ya Al-Quran susu sikit dulu maka sikit dulu. Al-Quran sudah sikit dulu, lalu dia juga sikit dulu. Apa itu jawaban dulu? Apa itu jawabannya? Jadi Al-Quran imami, Al-Quran jadi imamku, Al-Quran jadi guru, apa jadi Al-Quran? Ya, waktu tinggalnya kemudian Al-Quran suruh sikirat kasirot hidup dulu ya gue. Sudah dijawab, Mak. Pada DP tanya jawab apa dengan Al-Quran imami, Al-Quran jadi tidak menurut ke dunia. Ini yang perlu diikro, perlu dibaca. Bagi orang-orang yang sudah dewasa, materi janjian kepada ini ikro. Malah menggunakan jarilah, masih berhenti, masih TK, sanawiyah, belajar A, B, C, D, di samping itu berikan kenalkan saya ramai di wow ya juga ada terutama guru murid ilmu agama beritahu anak cerita saya ramai di Allah saya ramai di Nabi Muhammad bila sawah sinabi sebute bilangan sinabi sebute segitu Nabi Muhammad ketika yang lete semeka tanggal 12 bulan Rabiul Awwal tahun gajah. Nabi Muhammad berwedi jarak itu ke rumah empat dina. Pas
Qasim Abdullah Ibrahim. Jadi ada anak-anak sudah beda sebelum TK, SD, TK madrasah, mendirikan madrasah dia. Topik buder sebelum ada Nabi Muhammad berdewi jahat nudanya. Biasa Islami gara tahu itu. Ya sudah kan SD TK dari madrasah kan itu. Ya agamanya bangun tidur terus mandi pakai sabun. Dengan dia buat kesalahan sebaiknya bisa baiknya masuk salah sebaiknya ingat sebaiknya berapa fokus berapa jaga apa ini hidup mulai ngerasa jago berkasih kita ngorok baiknya bangun tidurku terus mandi pakai sabun tidak lupa menggosok gigi. Apa yang baik itu? Salah ini salah bagaimana? Masa bangun tidur terus mandi itu? Kalau bangun tidur terus mandi basah atau kasurnya ini mikir kan? Berarti guru saat dia salah. Bangun tidur terus mandi pakai sabun belum basah kasur. Betul karena diri. Lalu baik sekali musuh. Kita kecil, musuhnya diperhatikan. Saya sudah besar. Yang musuh kita kecil, saya sudah besar. Kita kata pakai itu bintang ada. Iya, ada di rumah anak-anak dulu. Jadi ajarkan terutama ilmu agama, perkenalkan agama. Gara awal biadina, biama, udah usul ngarap sih tak ngarap, ya tak. Kemudian ngarap, bukan di sekolah dia, dari ngano. Ada sapi kita. Jadi ngamon, saya ngamon dan tahu mereka anak dengan kerajaan sedikit dalam asli mereka si kerajaan nyarita 3 hari lah jamaah bahasa di agama jaga boleh dengan kerajaan beli anak dengan mereka sudah buat perkenalkan ilmu agama kepadanya ilmu aja sehingga sampai boleh anak nggak diperlaku bisa habis akan diri anak kerja boleh anak dikali biaya pendidikan boleh anak boleh memulai tidak pernah diperkenalkan ilmu pada anaknya hanya diperkenalkan awis rega kurungan keranjang sarung gas boleh kan ketuaan ini praku di sini ya sambil bergerak tidak bisa bikin mau mendarat boleh empat sambil mendarat boleh menang sambil boleh keluar dari sambil dia sebetulnya si anak ini tidak sambil tidak sepi biasa malu boleh keluar dari keluar keempat dan ini ada keempatnya anak sehingga itu aja bisa nggak aja biar kerja biar nasi biar
mereka merek karung dengan yang seperti pasar ini, yang seperti pania dan sekian mak kerajaan atau masih pas dari sapi itu biaran umpan nama kagak skip kayak pikiran aman luar masih aman luar apa dijawab apa jawab anak mak itu kan menjadi pas sapi ini saya tidak skip mereka oh ya warga menjadi nyakit bingung lah dan aman dan aman nanti awal isu udah mau nah bulan bapak bilang lalu tidak tidak nama mau amal itu tidak nama kami nah jadi orang pemula dan pulang kami suku kami kenapa mau tidak kerajaan kami mereka itu dan goneng-goneng pemula gue pada kami suku kami mau kami tidak nah sahabat sakti banget sahabat sah gue udah jauh sahabat udah mau ya utama sahabatnya taman berbalik taman berbalik wah itu kebiasaan yang kebiasaan lapor nanti mak itu betul-betul senjata minyak taman oh ternyata nah mengajar di teman sahabat hanya suatu teman gue kenapa hidup kita malah memang dari teman saya hidup begitu berat jaga minggu-mingguan takut dan lagi hidup baik lagi dua anak dua pas makan jadi hidup gue dalam apa bercungang benar bukan benar bukan tetap jadi sebutan sawah jadi sebumi takut dan yang bukan tegar keluar saya itu juga kunci-kunci yo cerah di lalu wah bumi menjadi tukang aja dan tukang bumi dan lah lebih mau ini harus banyak jauh nih wajah sudah tahu dan banyak pertama mana aja burung mengenai nama tina anak amannya cebean Mungkin karena mungkin karena mungkin yang apa mesti mau ini itu pendidikan pendidikan ya limo jadi ini perlu diikrokan, perlu dibaca. Segala sesuatu yang ada perlu diikrokan, perlu dibaca. Ini perintah pertama kali, perintah ikro membaca. Siapa harus dibaca? Bacalah amal yang telah dikatakan. Jadi ulama sufi mengatakan perintah pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang malam ini yang hormati, jadi mungkin ini datang kepada jemaat sambut mungkin anaknya kita jadi anak-anak yang solehan, mudah-mudahan dia kita tua bisa menangankan dengan negara duit nolong. Yeah, okay. You're my brother. Rap reggae, Jagoan Kran.